Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang struktur modal. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Saya sendiri Heni Setiawati dan dua rekan saya Jenny Nurjana dan Divania Pungki Sabita. Selanjutnya di sini ada struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal atau capital structure adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Selanjutnya di sini ada teori struktur modal. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional, di mana teori ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal. Artinya struktur modal mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Selanjutnya yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller atau MM. Yang pertama, teori pendekatan MM tanpa pajak menyatakan bahwa struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan. Yang selanjutnya, teori pendekatan MM dengan pajak menyatakan bahwa pajak dibayarkan untuk pemerintah, artinya menjadi aliran kas keluar perusahaan. Yang ketiga ada teori trade-off. Teori ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan keuangan, namun tetap mempertahankan sebuah asumsi symmetric information dan efisiensi pasar. Yang keempat, teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Yang kelima ada teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya resiko perusahaan. Yang keenam, teori keagenan atau agency approach. Teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan. Maximizing firm values versus maximizing stockholder interest. Yang pertama, memaksimumkan nilai perusahaan adalah memaksimumkan nilai sahamnya. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai hutang dan ekuitas perusahaan. V sama dengan B plus S. Jika tujuan manajemen adalah untuk membuat perusahaan semakin bernilai, perusahaan harus menentukan debt equity rasio yang membuat PI sebesar mungkin. Selanjutnya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan. Karena dengan memaksimumkan nilai perusahaan berarti perusahaan juga berupaya untuk memaksimumkan kepuasan para pemegang saham. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka kemakmuran pemegang saham akan semakin meningkat. Hutang dan nilai perusahaan. Jumlah hutang di dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Modal pinjaman ini dapat berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Tetapi pada umumnya pinjaman jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan melihat hubungan antara penggunaan utang dan ekuitas melalui biaya modalnya. Menurut Mesbaher, perusahaan berusaha meminimumkan biaya modal untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya maupun salahnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.